Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Minggu 4 Mei 2025. Saya percaya Bapak Ibu saudara semua sudah beribadah dan juga sebagian besar dari kita melayani Tuhan di gereja masing-masing dengan talenta yang Tuhan berikan. Ada baiknya kita terus menghargai jam-jam ibadah karena kita tahu itu penting dan merupakan perintah Tuhan. Dan saya bersyukur bisa kembali menemani Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam yang saya buat ini. Apakah saudara mendengarkannya sebelum tidur atau dalam kegiatan yang lain? Silakan saja, biar renungan ini menjadi berkat dan kita semakin mengerti firman Tuhan lebih baik lagi. Mengerti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan kita, tapi juga akan menambah kekudusan hidup kita dan juga membuat kita semakin hari makin sempurna seperti Kristus. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai ketaatan yang merupakan tema bulan Mei. Hari ini kita belajar dengan judul Umat Kesayangan Tuhan. Kita sudah belajar 2 hari yang lalu mengenai teladan ketaatan Nuh dan juga Abraham. Lalu kita akan melihat apa pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Keluaran 19 ayat 5. Di sana dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, ayat ini tentunya perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan melalui hambanya Musa kepada umat Israel yang berada di padang gurun, dan saat mereka berada di Gunung Sinai, Tuhan memperbarui perjanjian dengan mereka. Intinya Tuhan menyatakan agar umat Israel itu hidup dalam ketaatan. Mengapa Tuhan memberikan instruksi ini? Karena kita tahu orang Israel itu seringkali gagal dan menggerutu serta hidup dalam ketegaran hati dan ketidaktaatan. Karena itulah Tuhan melalui Musa kembali mengingatkan mereka agar mereka benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan saat itu terjadi, maka Tuhan menyatakan mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri, my own possession, yang dinyatakan dalam Alkitab bahasa Inggris. Dan ini adalah perjanjian atau covenant yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Sekalipun sudah diingatkan seperti ini saja, bangsa Israel kembali berulang-ulang kali gagal dan hidup dalam ketegar-tengkukan dan ketidaktaatan. Karena itulah Tuhan kembali mengingatkan mereka. Saudara, bagi kita orang-orang yang hidup di perjanjian baru, hidup di masa anugerah, di mana kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan dengan matinya dan bangkitnya Yesus di kayu salib, kita pun harus ingat akan perkataan ini. Tuhan itu Tuhan yang konsisten. Kalau Tuhan berkata kepada Israel agar mereka mendengarkan perkataan Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka kita pun harus melakukan yang sama. Karena akibat yang ditimbulkan saat kita ada dalam ketaatan adalah kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Artinya kita berbeda dengan orang-orang lain, dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Karena itulah kita harus mengerti posisi kita. Alkitab di Perjanjian Baru memberikan banyak referensi bahwa kita ini sebenarnya juga umat kepunyaan Tuhan, alat kesayangan Tuhan. Misalnya dalam Titus 2 ayat 14 di sana dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Jadi kalau kita mengaku ini umat kesayangan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, harta kekayaan Tuhan sendiri, kita itu harus rajin berbuat baik. Dan salah satu unsur rajin berbuat baik adalah dengan hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan di dalam firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 9 juga ayat yang sudah sangat terkenal menyatakan kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara lihat, ini konsisten sekali. Saat kita mengerti identitas kita, umat kesayangan Tuhan, kita hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan lagi. Dan itu menggambarkan bahwa kita adalah umat yang harus hidup dalam ketaatan hari demi hari. Ini tidak terjadi otomatis, ini perlu diusahakan dengan kuasa, kemampuan dari Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kiranya renungan malam ini mengingatkan status kita ini sehingga kita semakin termotivasi untuk hidup di dalam ketaatan. Ingat selalu bahwa saudara dan saya adalah umat kesayangan Tuhan sendiri, harta kepunyaan Tuhan. Karena itulah kita harus hidup respek dan taat kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.